Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, kali ini saya akan sedikit berbagi cerita terkait dengan pengalaman saya menjadi awardee BPI ya. Karena saya adalah awardee BPI tahun pertama, yaitu tahun 2021. Yang merupakan angkatan pertama ya. Saya sudah 3 tahun ya, ini sudah semester 6, dan dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan dalam sisi kualitas maupun kuantitas ya, baik dalam jenis beasiswa yang ditawarkan maupun pendanaan yang diberikan oleh BPI juga ya. Oke, setelah saya sedikit review di pedoman atau panduan pendaftaran BPI tahun 2024, saya cukup senang karena semakin bervariasi jenis beasiswa yang ditawarkan. Misalnya ada beasiswa guru SMK yang sudah tahun kedua kalau tidak salah ya. Tahun ini ada tambahan lagi, mungkin juga tahun lalu ada calon guru PGSD, ada calon guru Penjaskes, dan apalagi yang akademi asrama mahasiswa nasional, ada stipendium Hungarikum, dan yang lainnya mungkin masih misalnya S2 calon dosen, S3 dosen PTV maupun PTA juga tetap ada. Artinya semakin banyak jenis beasiswa yang ditawarkan melalui beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, bagaimana ceritanya dulu bisa langsung lolos BPI ya? Karena mungkin saya juga termasuk awardee yang mungkin dalam tanda kutip cukup beruntung, karena sebenarnya saya tidak lolos di tahap 1 di awal-awal tahap itu. Jadi saya adalah awardee susulan ya, tapi ya tidak masalah, sama saja secara secara fasilitas yang diberikan juga sama, artinya kita juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Nah, mungkin fun fact-nya ya, yang perlu teman-teman siapkan sebelum mendaftar yaitu baca panduannya dengan benar-benar ya, karena biasanya kan ada seleksi administrasi, ada seleksi akademik, ada seleksi wawancara ya, ada seleksi administrasi dan seleksi wawancara, baru calon awardee akan dinyatakan lulus atau tidak lulus. Nah, mungkin yang pertama tolong dibaca panduannya dengan benar-benar supaya tidak ada yang miss, terutama di persyaratan wajib ya. Karena dulu di angkatan 1 atau angkatan 2021 itu belum ada seleksi wawancara. Jadi sekali kita dinyatakan lulus di seleksi administrasi ya, kita langsung dinyatakan sebagai awardee BPI dan layak untuk mendapatkan beasiswa selama prodi selama masa studi sesuai dengan jenjang yang dipilih ya. Kalau S1 ya 8 semester, kalau S2 4 semester, kalau S3 juga 8 semester atau 4 tahun maksimal ya. Nah, kemudian saya mungkin tidak bisa memberikan tips and trick di wawancara karena saya memang belum pernah mengikuti, karena tidak ada tahapan wawancara pada waktu periode saya 2021. Tapi beberapa kali saya juga membuat konten terkait dengan wawancara, biasanya berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah lolos BPI maupun LPDP itu ya tidak jauh-jauh dari kurikulum vitae maupun DRH yang sudah diisi ketika kita apply di BPI atau LPDP ya, terkait dengan kenapa alasan memilih prodi ini dan seterusnya ya. Jadi ya mungkin lebih banyak ke konfirmasi apa yang sudah ditulis di CV maupun di rencana kontribusi setelah lulus dan seterusnya itu. Nah, itu ya mungkin yang juga perlu dipersiapkan. Selain itu juga kemampuan bahasa Inggris ya, tes kemampuan bahasa Inggris, proposal penelitian dan yang lainnya ya. Dan juga mungkin wawancara, karena wawancara adalah seleksi yang juga sangat menentukan apakah kita lolos atau tidak lolos. Itu mungkin tips and trick yang best practice yang mungkin bisa saya sampaikan kali ini. Nah, sebenarnya saya kali ini ingin lebih
membahas tentang suka dukanya menjadi award di BPI ya. Pastinya banyak sukanya ya, karena kita diberikan kesempatan untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Pada poin saya masuk S3 di Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Surabaya. Tentunya merupakan cita-cita setiap mahasiswa S2 atau S1 yang bisa melanjutkan sampai jenjang ke S3, merupakan jenjang yang paling tinggi dalam strata pendidikan di Indonesia. Nah, pengalaman saya dulu, jadi beasiswa ini lebih ke pencairan ya. Jadi beasiswa itu kan tidak langsung cair ketika kita dinyatakan lulus oleh namanya BPT ya, Balai Pembiayaan Perguruan Tinggi ya, kalau tidak salah ya. Ini juga sebenarnya backbone dari atau sub dari LPDP juga ya, sebenarnya juga koordinasi dengan LPDP. Jadi semester 1 saya harus membayar sendiri UKT-nya. Pada waktu itu besarannya 12 juta ya. Jadi teman-teman kalau sudah daftar beasiswa sudah harus siap dengan UKT semester 1, itu pasti. Jadi tidak mungkin beasiswa itu cair sebelum kita kuliah, atau hari ini kita dinyatakan lulus, pengumuman lulus, besok langsung cair. Itu tidak mungkin ya, mustahil sekali. Nah, jadi teman-teman pastikan sudah siap dengan UKT semester 1. Berapapun biayanya ya tergantung dengan PT tujuan ya. Itu pengalaman saya. Jadi saya daftar dengan biaya sendiri. Kalau ada tes bahasa sebagai syarat untuk pendaftaran ya kita bayar sendiri. UKT semester 1 juga harus bayar sendiri. Nah, kemudian baru dirembes di tahapan. Jadi kalau tidak salah, tidak sampai semester 2 itu beasiswa sudah cair. Jadi kita sudah bisa rembes, kita bisa mendapatkan penggantian biaya-biaya yang sudah kita keluarkan pada semester 1 maupun ketika kita mendaftar di prodi tujuan, di PT tujuan. Nah, itu yang harus teman-teman siapkan. Jadi ya kalau S3 ya 10 juta lah minimal. 10 juta ke atas ya, itu yang dalam negeri, yang mungkin yang prodi-prodi sosial. Nah, prodi-prodi eksak maupun prodi-prodi yang lain, misalnya kesehatan maupun kedokteran pastinya akan lebih tinggi ya UKT-nya. Jadi mohon disiapkan, UKT-nya ini cukup besar ya untuk level S3 biasanya. Jadi itu yang pertama, itu yang juga menjadi cerita yang sangat menarik di proses saya S3 ini ya, karena ya harus siap UKT semester 1 plus biaya pendaftaran. Nah, meskipun nanti akan di-cover di beasiswa ini ya. Jadi kalau saya lihat di panduan pencairan itu ada beberapa elemen biaya yang di-cover oleh beasiswa pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah dana pendaftaran. Nanti seperti yang saya jelaskan tadi, dana pendaftaran akan diganti ketika kita dinyatakan lulus meskipun tidak langsung ya. Jadi tolong nanti bukti transfer biaya pendaftaran, kemudian bukti transfer yang lain-lainnya itu disimpan ya. Nanti kan akan diklaim, akan dirembes ketika kita dinyatakan lulus beasiswa. Kemudian UKT semester 1 itu juga tolong disimpan, biar bukti pembayarannya, transfernya nanti akan dirembes ketika kita dinyatakan lulus beasiswa. Nah, kemudian apa saja yang di-cover selain pendaftaran, kemudian ada UKT atau tuition fee, ada tunjangan buku ya, kita diberikan tunjangan buku setiap tahun sebesar 10 juta. Kemudian ada, kalau S1 itu mungkin dana skripsi ya mungkin ya. Kalau S2, S3 itu ada selain biaya pendaftaran, UKT, ada tunjangan buku, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan kesehatan, ada dana transportasi, ada dana pembuatan visa yang ke luar negeri, yang tujuan luar negeri, kemudian ada dana darurat atau force majeure, ada dana pendamping untuk yang disabilitas, ada dana bantuan seminar internasional, ada dana bantuan publikasi internasional, dan juga dana disertasi maupun tesis ya, jadi itu diberikan sekali. Nah, dari berbagai dana itu pastinya tidak semua mahasiswa dapat memperoleh secara utuh ya, karena memang karakteristik mahasiswa itu beda-beda. Misalnya saya ini, saya tinggal di dekat kampus di UNESA, jadi saya tidak mengajukan dana tunjangan keluarga ya, karena tunjangan keluarga itu harus disertai surat pindah domisili dari lokasi asal ke misalnya ke Surabaya, kemudian keluarga juga sama ya, nanti ada pindah domisili dan seterusnya
diketahui oleh ketua RT setempat maupun lurah atau kepala desa setempat nih. Jadi ya kita harus fair juga. Kalau kita tinggal di dekat kampus ya tidak mungkin kita akan mengurus dana kedatangan misalnya ya. Jadi kedatangan dari kota asal, misalnya teman-teman ada dari Makassar, dia kuliah di Surabaya itu mendapatkan dana kedatangan ya. Nanti biaya berapa bisa dicek di panduan kalau teman-teman dinyatakan lulus beasiswa ini. Nah, selain itu juga ada dana-dana misalnya bantuan disertasi, itu juga yang terbaru sekarang ini sistemnya at cost ya. Nanti ada beberapa karakteristik ya, misalnya disertasi dengan laboratorium, tanpa laboratorium, disertasi dengan penciptaan dan seterusnya, itu besarannya beda-beda. Nah, nanti juga sudah disertakan elemen-elemen apa yang boleh dikenakan biaya dan juga tidak dikenakan biaya. Jadi sebenarnya kalau saya nilai biasanya sangat membantu kita untuk bisa mendapatkan atau mewujudkan mimpi kita untuk bisa sekolah atau kuliah lebih tinggi. Nah, ya meskipun ada beberapa teman yang mungkin bisa, karena nanti ketika kita lewat dari masa studi yang ditetapkan ketika kita membuat surat pernyataan, itu ya kita harus membayar sendiri ya. Misalnya saya ini nanti, misalnya, mudah-mudahan sih jangan ya, saya lulus lebih dari semester 8, itu biaya 9 dan setelah itu kita harus bayar sendiri, dan kita sudah otomatis dinyatakan tidak mendapatkan beasiswa setelah kita masuk ke semester 9. Nah, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang berniat untuk dapat beasiswa ini ya harus, sebenarnya beasiswa itu juga senang sekaligus juga tanggung jawabnya besar, karena kita harus lebih semangat, kita harus bisa selesai kuliah tepat waktu, meskipun dengan berbagai support dana itu ya lagi-lagi kembali ke diri kita sendiri. Kita harus berani bertanggung jawab dengan yang sudah diberikan oleh negara ini untuk bisa kuliah berkualitas, lulus tepat waktu, dan nanti bisa memberikan kontribusi seperti yang Anda sampaikan ketika menulis pernyataan untuk siap berkontribusi di negara setelah lulus dari kuliah atau dari PT tujuan dengan dibiayai oleh beasiswa ini. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir yang mau daftar di BPI, insya Allah seluruh kebutuhan kita disupport oleh beasiswa ini, dan harapannya sih bisa kuliah lebih fokus, kemudian lebih semangat, dan akhirnya bisa lulus tepat waktu, kemudian juga akan bisa berkontribusi besar terhadap negara ini yang sudah menggelontorkan dana sebegitu besar untuk ribuan orang mendapatkan kesempatan untuk bisa melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, mungkin teman-teman yang di luar negeri, saya dulu banyak sekali mendengarkan cerita di grup Telegram maupun di grup WA itu bagaimana perjuangan mereka untuk bisa berangkat ke luar negeri dengan biaya sendiri di awal-awalnya itu. Baru rembesnya juga mungkin ada beberapa kendala yang teknis yang membuat itu tidak seperti yang dijadwalkan. Itu mudah-mudahan sih tahun-tahun berikutnya lebih teratur, lebih rajin cairnya, jadi tidak semakin memberatkan finansial dari awardee ya. Jadi itu awal-awal dulu, karena memang BPI itu tahun 2021 adalah generasi pertama, jadi sepertinya masih banyak sinkronisasi yang perlu dilakukan oleh BPPT maupun LPDP terkait dengan mekanisme pencairan, kemudian apa saja yang dibiayai dan seterusnya. Tapi setelah itu 2022, 2023 dan sekarang 2024 ini semakin tidak banyak terdengar keluh kesah dari awardee baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi tetap semangat bagi para pejuang BPI maupun beasiswa-beasiswa yang lain. Ya, welcome to keluarga besar beasiswa pendidikan Indonesia. Dan juga doakan kami para senior ini segera bisa lulus studinya dan bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Jadi nanti akan saya link panduan maupun pencairan saya bisa taruh di deskripsi video ini, dan teman-teman bisa pelajari dengan seksama. Tapi yang jelas banyak sukanya, dukanya mungkin itu urusan pribadi lah. Misalnya ya nanti akan Anda rasakan ketika sudah kuliah di prodi maupun PT tujuan masing-masing. Oke, saya kira itu video curcol ya.
sekaligus memberi semangat bagi teman-teman pejuang BPI yang sedang berjuang tahun ini untuk mendapatkan kesempatan kuliah di prodi-prodi tujuan, impian. Semakin banyak pilihan sekarang, saya senang sekali karena pilihannya semakin banyak, fasilitas semakin lengkap. Semoga semuanya diberikan kemudahan dan kekuatan sehingga bisa mendapatkan beasiswa ini dan bisa kuliah di prodi impian baik di dalam maupun luar negeri. Oke, terima kasih sudah menonton video singkat kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Sof Channel sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.